Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati, tempat kita menyaksikan kisah-kisah penuh drama, pengkhianatan, dan pembalasan cerdas yang bikin kita semua gregetan. Malam ini, kita akan membuka tirai kisah Erika, seorang istri yang cerdas, yang harus menghadapi skenario jahat yang dirancang suaminya sendiri, Diki, bersama Bu Mayang. Diki dan ibunya berpikir Erika tidur nyenyak karena segelas susu setiap malam, tapi malam ini adalah malam penentuan. Erika bangun, kalung warisan terancam, dan pembalasan akan dimulai. Siap-siap untuk plot twist yang akan membuat Anda tercengang. Sebelum kita mulai, saya mau lihat seberapa besar dukungan kalian untuk Erika malam ini. Jangan lupa klik like untuk support channel ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap babak dramanya. Dan sekarang, komen di bawah dengan mengetik nama, asal kota, dan hadir. Mari kita buat kolom komentar ini ramai. Siap menyaksikan babak pertama? Jika sudah siap, ketik lanjut di kolom komentar dan mari kita mulai. Malam telah larut, suara jangkrik di pekarangan rumah mewah itu menjadi satu-satunya melodi yang menemani keheningan di kamar utama. Erika baru saja menyelesaikan ritual membersihkan diri. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang tampak lelah, namun sorot matanya masih memancarkan kecerdasan yang tajam. Sejak 3 bulan terakhir, ada pola aneh yang berulang dalam hidupnya, sebuah pola yang kini mulai mengganggu akal sehatnya. Setiap malam, tanpa terkecuali, tepat setelah jam 9, suaminya, Diki, akan datang membawa segelas susu hangat. Diki akan menyajikannya dengan senyum lembut, senyum yang seharusnya menenangkan, tetapi kini justru menimbulkan kerutan di dahi Erika. "Ini, sayang, susu hangat biar tidurmu nyenyak," kata Diki setiap saat, dengan nada perhatian yang terdengar dipaksakan. Erika akan menerima gelas itu, meminumnya perlahan. Dan setelah 10-15 menit, kelopak matanya akan terasa berat sekali. Kepalanya seperti ditekan oleh beban tak terlihat, dan dalam waktu singkat, ia akan tenggelam dalam tidur yang sangat pulas. Tidur yang tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk terjaga di tengah malam. Ia selalu terbangun keesokan paginya dengan perasaan bahwa malam sebelumnya adalah kekosongan total. Awalnya, Erika menganggap itu wajar. Ia memang sedang sangat sibuk mengurus pekerjaan barunya, dan berpikir kelelahan fisik adalah penyebabnya. Namun, belakangan ini, ia mulai merasa ada yang janggal. Ia ingat pernah mendengar cerita dari teman-temannya bahwa tidur yang disebabkan oleh kelelahan total, biasanya tetap memungkinkan seseorang untuk bangun sebentar jika ada suara keras, tetapi tidurnya belakangan ini seperti mati. Bahkan alarm paling keras pun nyaris tidak mampu membangunkannya, hingga matahari benar-benar tinggi. Kecurigaan Erika semakin membesar ketika ia mulai menyambungkan benang merah dari kunjungan Bu Mayang, ibu mertuanya. Bu Mayang adalah wanita yang terkenal kritis dan jarang menunjukkan kasih sayang yang tulus, terutama kepada menantunya. Anehnya, sejak ritual susu itu dimulai, Bu Mayang seringkali mendatangi rumah mereka menjelang jam 10 malam. Kedatangan ibu mertuanya selalu disertai dengan alasan yang dibuat-buat, seperti lupa membawa kunci mobil, ingin memastikan Diki sudah makan, atau sekadar ingin melihat keadaan rumah. Kunjungan itu selalu singkat, tidak pernah lebih dari setengah jam, dan selalu berakhir tepat saat Erika mulai merasakan efek kantuk yang luar biasa. Malam ini, Erika memutuskan untuk melakukan observasi yang lebih detail. Ia sengaja menahan diri untuk tidak minum kopi sore hari, mencoba memastikan apakah kantuknya benar-benar murni dari kelelahan. Pukul 8:15 menit, Diki masuk ke kamar, tersenyum dan berkata akan membuatkan susu seperti biasa. Erika mengiyakan, tetapi saat Diki pergi, ia segera mengeluarkan ponselnya. Ia merekam suara Diki yang berbicara di dapur. Rekaman itu menunjukkan Diki sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. "Ya, Bu, sudah saya siapkan." Seperti biasa, dosisnya ditambah sedikit, dia terlihat kurang tidur hari ini, bisik Diki dengan suara rendah. "Iya, saya pastikan dia sudah tidur pulas sebelum ibu datang. Tidak perlu khawatir." Mendengar kata-kata itu, hati Erika mencelos. Ada kata kunci yang tidak bisa ia abaikan, dosisnya ditambah sedikit. Susu hangat tidak memiliki dosis. Ini adalah konfirmasi pertama bahwa ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam minumannya. Pengkhianatan itu terasa pahit, tetapi Erika menelannya mentah-mentah,
mengubah rasa sakit menjadi fokus yang dingin. Tepat pukul 9, Diki kembali membawa gelas yang sama, dengan uap mengepul dari permukaan susu yang harum. "Kenapa diam saja, sayang? Minum, nanti keburu dingin," ujar Diki. Senyumnya kali ini terlihat sangat mencurigakan di mata Erika. Erika mengambil gelas itu, tetapi ia tidak meminumnya. Ia berpura-pura menghirup aromanya, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Diki. "Aku lelah sekali, sayang. Boleh aku minum sambil tiduran?" "Tentu saja," jawab Diki, membantu Erika merebahkan diri di tempat tidur. Saat kepala Diki berpaling untuk meletakkan gelas di meja samping, dengan gerakan cepat yang tidak disadari Diki, Erika menyiramkan sebagian besar susu itu ke tanaman hias besar yang terletak di sudut kamar. Tanaman itu memang terlihat layu dalam beberapa bulan terakhir, sebuah fakta yang kini memiliki penjelasan yang mengerikan. Sisa sedikit susu di gelas itu ia minum, hanya untuk meyakinkan Diki. Diki melihat gelas itu hampir kosong dan tersenyum puas. Ia mengecup kening Erika dan mulai mematikan lampu, hanya menyisakan lampu tidur remang-remang. "Tidurlah yang nyenyak, cintaku," bisiknya, sebuah ucapan yang kini terdengar seperti mantra yang penuh tipu daya. Di tengah kegelapan, Erika menutup matanya rapat-rapat. Ia menggunakan semua kekuatan mentalnya untuk melawan efek sedikit susu yang ia minum. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa sesaat lagi, Bumayang akan datang, dan ia harus tetap siaga. Di saat yang sama, ia memikirkan kalung warisan yang ditinggalkan almarhum ibunya. Kalung berlian peninggalan keluarga yang selama ini selalu ia simpan di brankas kamar utama. Mungkinkah kalung itu yang menjadi target utama konspirasi susu tidur ini? Tepat pukul 9:45, suara derit pelan pintu utama terdengar. Langkah kaki yang sangat dikenalnya, langkah kaki Bumayang, berjalan perlahan menuju kamar. Erika harus siap. Ia sudah memosisikan dirinya sedemikian rupa sehingga ia bisa melihat pantulan kamar dari cermin rias yang besar di seberang ruangan. Ia mengatur napasnya agar terdengar seperti orang yang tidur pulas, menanti detik-detik pengkhianatan itu terungkap di depan matanya sendiri. Kecurigaan yang selama ini ia rasakan, malam ini harus mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Langkah kaki Bumayang terdengar semakin dekat, perlahan melewati pintu kamar yang dibuka tanpa menimbulkan bunyi sedikitpun. Erika menahan napas, menjaga detak jantungnya agar tetap stabil. Dari pantulan cermin, ia melihat Bumayang masuk dengan Diki yang berdiri di belakangnya. Tidak ada kata-kata, hanya pandangan mata penuh arti yang mereka tukar. Bumayang mengangguk puas melihat Erika yang tampak tidak bergerak, seolah-olah sudah dipastikan sang menantu tertidur lelap di bawah pengaruh obat tidur. Bumayang segera bergerak menuju lemari pakaian besar, tempat brankas keluarga disembunyikan di balik tumpukan kain. Sementara ibu mertuanya sibuk memutar kode brankas yang ternyata Diki sudah membocorkannya, Diki mendekati tempat tidur. Ia membungkuk, wajahnya berjarak hanya beberapa senti dari wajah Erika. Jari-jari Diki menyentuh rambut Erika yang terurai di bantal, seolah memastikan tidak ada respons. Sentuhan itu, yang seharusnya menghangatkan, kini terasa seperti disentuh oleh udara beku. Diki lalu berbisik, nadanya dipenuhi kelegaan yang menjijikkan. "Kau aman, sayang. Sebentar lagi semua masalah kita selesai. Kau akan mengerti, ini untuk kebaikan kita bersama," bisik Diki. Erika merasakan air matanya hampir menetes, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang membeku. Ia tahu Diki berbohong, ia tahu Diki tidak peduli, dan ia tahu kebaikan yang dimaksud Diki hanya melibatkan uang dan harta warisan. Ia menggenggam tepi sprei dengan erat, membiarkan kemarahan itu menjadi bahan bakar untuk tetap terjaga. Bumayang akhirnya berhasil membuka brankas. Diambilnya kotak beludru hitam yang berisi kalung warisan peninggalan ibu kandung Erika. Kalung berlian yang nilainya tidak hanya fantastis, tetapi juga menyimpan kenangan tak ternilai. Bumayang memegang kalung itu, mengamatinya di bawah cahaya remang. Ia menoleh ke Diki, senyum licik merekah di wajahnya. "Sempurna. Dengan ini, kita bisa melunasi utang Reno di kantornya. Tidak akan ada yang curiga, dia hanya akan mengira menantunya ini terlalu pulas tidur dan barangnya hilang. Kita ambil sedikit demi sedikit, sampai habis," kata Bumayang, suaranya sangat pelan namun terdengar jelas oleh Erika. Diki mendekat, raut wajahnya bercampur antara rasa bersalah dan kelegaan.
Tapi Bu, apa kita harus sekejam ini? Mengambil satu-satunya peninggalan ibu kandungnya? Tanyanya, sedikit ragu. Konyol. Dia punya banyak harta lain, dan kalung ini adalah yang paling mudah diuangkan. Lagi pula, dia selalu terlalu lelah untuk mengurus perhiasan ini. Anggap saja ini investasi darinya untuk menyelamatkan adikmu. Kau ini suami macam apa? Masih saja punya hati nurani yang tidak berguna. Desis Bumayang, nada suaranya mengancam. Mendengar nama Reno, adik iparnya yang memang dikenal boros, dan kata, utang, semua kecurigaan Erika terkonfirmasi. Ini adalah konspirasi keluarga yang didasari keserakahan untuk menutupi kesalahan finansial Reno. Mereka menggunakan obat tidur untuk melumpuhkan Erika, menjara hartanya, dan Bumayang menjadi dalangnya. Setelah memastikan kalung itu kembali ke kotak, Diki menutup brankas dan mengatur kembali tumpukan baju di depannya. Mereka berdua keluar kamar dengan senyap, meninggalkan Erika dalam kegelapan. Begitu pintu tertutup dan langkah kaki mereka menjauh, Erika membuka matanya. Ia tidak beranjak. Ia hanya tersenyum tipis. Wanita bodoh? Kita lihat siapa yang bodoh. Bumayang, gumamnya pelan. Erika tidak tidur malam itu. Ia segera bangkit, menuju ke meja kerjanya. Ia mengeluarkan 2 buah kalung berlian. Satu adalah kalung yang baru saja dilihat Bumayang dan Diki di dalam brankas. Itu adalah kalung tiruan yang sangat sempurna, dibeli Erika di luar negeri sebulan yang lalu. Dan satu lagi adalah kalung yang asli, warisan ibunya, yang Erika keluarkan dari sebuah kotak besi kecil tersembunyi. Sejak kecurigaan pertama muncul, Erika sudah mulai melakukan tindakan balasan senyap. Ia menghubungi seorang pengacara senior, meminta saran hukum tentang perlindungan aset dalam pernikahan yang tidak sehat. Pengacara itu menyarankan agar semua aset berharga dipindahkan ke tempat aman, atau dibuatkan dokumen hukum yang kuat. Langkah pertama adalah mengamankan aset yang paling penting, kalung warisan itu. Dengan bantuan seorang ahli perhiasan terpercaya, Erika membuat tiruan kalung itu sebulan yang lalu. Ia menempatkan tiruan itu kembali ke brankas. Sementara kalung asli kini akan ia bawa keluar rumah, menyimpannya di brankas bank atas nama pribadinya. Ini adalah fase pertama dari pemasangan jaring senyap. Erika kemudian mengambil kamera pengintai kecil yang dibelinya secara online. Alat itu sangat kecil, disamarkan di balik hiasan dinding yang bentuknya seperti bingkai foto. Kamera itu dilengkapi dengan mikrofon dan terhubung langsung ke sistem cloud yang hanya bisa diaksesnya. Ia memasang 3 kamera, 1 di kamar tidur, 1 di ruang tamu utama, dan 1 di area dapur. Ia juga mengaktifkan rekaman audio kontinu. Ia tidak ingin hanya mengamankan kalung. Erika ingin bukti yang tak terbantahkan, bukti yang menunjukkan bukan hanya aksi pencurian, tetapi juga konspirasi, niat jahat, dan penggunaan obat penenang. Hal ini sangat penting untuk kasus perceraian dan tuntutan hukum berikutnya. Fokus Erika beralih pada aset properti. Rumah mewah yang mereka tinggali, yang disangka Bumayang dan Diki adalah milik bersama, ternyata 100% dibeli dengan uang Erika sebelum mereka menikah. Namun, Diki dan Bumayang tidak pernah tahu detail finansialnya. Erika segera menghubungi bank dan agen properti. Saya ingin proses pengalihan hak gadai properti ini dilakukan segera, katanya kepada pengacaranya melalui telepon. Dan saya ingin Diki dan Bumayang tidak tahu sama sekali sampai semuanya selesai. Ini harus menjadi kejutan yang mematikan. Pengacara itu menyanggupi, menjanjikan dokumen final akan siap dalam waktu 2 hari. Erika juga mengatur sistem keamanan rumah. Ia menyambungkan mikrofon kamera tersembunyinya ke sistem intercom lama yang jarang digunakan di kamar tidur. Dengan sedikit modifikasi, ia bisa mengaktifkan speaker pengeras suara melalui ponselnya, memungkinkan ia untuk berbicara dari jarak jauh, atau bahkan memutar rekaman suara, tepat saat Diki dan Bumayang sedang beraksi. Malam itu, hingga menjelang subuh, Erika sibuk menyusun bidak catur pembalasan. Ia memindahkan kalung warisan yang asli ke tas tangan, siap untuk ia bawa ke bank keesokan harinya. Ia memasukkan semua dokumen penting, termasuk salinan sertifikat rumah atas namanya. Ia melakukan semua ini dengan hati-hati, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Ia bahkan membersihkan sisa susu yang ia siramkan ke tanaman, menggantinya dengan air biasa. Ia menyadari bahwa peran utamanya sekarang adalah menjadi penonton yang sadar dalam drama yang mereka ciptakan.
Ia harus tetap berperan sebagai istri yang kelelahan dan mudah tidur, menunggu hingga waktu yang tepat untuk menjatuhkan palu keadilan. Rencana ini harus berjalan sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Erika kembali ke tempat tidur menjelang fajar, wajahnya terlihat tenang. Ia tidak lagi marah, tetapi fokus. Ia sudah tahu permainan apa yang sedang dimainkan. Dan sekarang, ialah yang memegang kendali penuh atas papan catur itu. Ia hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk mengucapkan, skakmat. Pagi hari datang, membawa sinar matahari yang ironis. Diki bangun dengan wajah cerah, seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia melihat Erika masih tidur pulas, dan senyum puas kembali terukir. Diki tidak tahu bahwa tidur Erika malam itu adalah hasil dari keteguhan mental, bukan karena obat tidur yang ia berikan. Ia yakin serbuk yang ia campurkan bekerja sempurna. Diki mencium kening Erika, lalu bergegas pergi dengan alasan harus menghadiri rapat pagi. Erika menunggu hingga pintu utama tertutup rapat dan mobil Diki menjauh. Ia segera bangkit, gerakan cepat dan terorganisir. Babak ketiga dari rencananya, operasi pemalsuan dan pengalihan, harus dieksekusi hari ini juga. Tidak ada waktu untuk menunda, karena ia tahu Bumayang dan Diki akan kembali beraksi malam nanti, mungkin dengan dosis obat tidur yang lebih kuat, merasa aman setelah keberhasilan mereka tadi malam. Hal pertama yang Erika lakukan adalah mengeluarkan kalung warisan yang asli dari tempat persembunyiannya. Kalung berlian yang bersinar indah itu ia masukkan ke dalam tas briefcase khusus yang tahan air, dan dilengkapi kunci digital. Ia segera menuju bank. Di sana, ia menyewa brankas pribadi. Bukan brankas biasa, melainkan sebuah ruang penyimpanan dengan sistem keamanan berlapis, yang hanya bisa diakses olehnya. Ia menandatangani semua dokumen dengan tenang, menyerahkan kalung itu ke tangan petugas bank yang bersumpah untuk menjaga kerahasiaan. Ini adalah aset paling berharga yang saya miliki, bukan hanya nilai uangnya, tetapi nilai historis dan emosionalnya, ujar Erika kepada manajer bank, memastikan semua prosedur kerahasiaan sudah diaktifkan. Dengan kalung asli aman di tempatnya, Erika merasa 10 kali lebih lega. Setelah dari bank, ia bergerak cepat menuju kantor notaris langganannya. Inilah bagian tersulit, mengamankan rumah yang selama ini menjadi medan perang senyap. Rumah mewah yang dibeli sepenuhnya oleh Erika sebelum menikah itu masih atas nama gabungan, untuk menjaga keharmonisan di mata Diki dan Bumayang. Sekarang, Erika harus memutus ikatan itu secara hukum. Ia menyerahkan semua dokumen kepemilikan asli kepada notaris. Saya ingin proses pengalihan kembali ke atas nama tunggal saya selesai hari ini juga. Dokumen yang menyatakan hak gadai dan kepemilikan tunggal harus disiapkan. Dan tolong, siapkan pula dokumen hukum untuk pembekuan aset Diki yang terkait dengan properti ini, tegas Erika, suaranya terdengar dingin dan tanpa emosi. Notaris itu, yang sudah lama mengenal Erika sebagai wanita bisnis yang teliti dan cerdas, tidak bertanya banyak. Ia hanya terkejut melihat betapa cepat dan mendadaknya keputusan ini. Notaris itu berjanji semua dokumen krusial akan siap sore hari untuk ditandatangani. Ia bahkan menyarankan agar Erika menyiapkan surat peringatan hukum terkait aset lain yang mungkin terancam. Mengingat situasinya, Nyonya Erika, sebaiknya kita bergerak cepat sebelum Diki atau Bumayang melakukan tindakan hukum apapun yang merugikan Anda, saran notaris. Erika mengangguk. Itulah mengapa semua ini harus selesai hari ini. Saya tidak mau mereka tahu sampai semuanya terlambat bagi mereka. Sore harinya, Erika kembali ke rumah. Ia duduk di ruang kerjanya, meninjau kembali semua rekaman audio dan video dari malam sebelumnya. Rekaman itu jelas memperlihatkan Bumayang dan Diki yang bersekongkol, menyebutkan rencana mereka untuk menjual kalung palsu itu secara bertahap demi membayar utang Reno. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk tuntutan pidana dan perdata. Erika kemudian melakukan bagian pemalsuan yang kedua, memastikan kalung warisan tiruan yang berada di brankas terlihat sedikit lebih rentan. Ia mengambil kalung tiruan itu dan dengan hati-hati melepaskan satu butir berlian kecil dari rangkaiannya, memastikan butir berlian itu terselip di sudut brankas yang sulit terlihat. Tujuannya? Agar Diki dan Bumayang berpikir kalung itu mulai rusak, dan mereka harus segera menjualnya, sehingga mereka akan terburu-buru dan bertindak ceroboh. Ia juga memastikan Diki akan menemukan berlian yang hilang itu setelah ia dan Bumayang berhasil mencuri kalung tiruan malam nanti.
Hal ini akan semakin memperkuat kepercayaan diri mereka dan membuat mereka makin lengah. Setelah semua aset fisik aman dan kalung tiruan dimanipulasi, Erika beralih ke persiapan terakhir, sistem komunikasi. Ia harus memastikan suaranya dapat mencapai Diki dan Bu Mayang di saat yang paling krusial. Erika mengambil ponsel lamanya yang sudah tidak terpakai. Ia menyambungkannya ke sistem intercom di dinding kamar yang sudah ia modifikasi. Ia menguji coba speaker itu dengan suara kecil. Suara ibunya yang lembut rekam di ponsel itu, "Erika, ibu bangga padamu." Erika tersenyum sedih. Ia merekam ulang suara itu, kali ini dengan nada yang lebih tegas dan berwibawa. Suara itu akan ia gunakan sebagai pengganggu, memutar rekaman suara tersebut di saat Diki dan Bu Mayang sedang di puncak perayaan keberhasilan mereka, sebelum ia turun tangan dengan suara aslinya. Ia juga mengatur aplikasi di ponsel barunya, sebuah timer yang akan mengaktifkan intercom tepat pada pukul 22, beberapa saat setelah Diki dan Bu Mayang diakini sudah beraksi. Semua sudah siap. Kalung asli aman, rumah sudah diamankan secara hukum, dan jaring bukti sudah terpasang rapi. Erika hanya perlu menunggu malam tiba, kembali memainkan peran sebagai istri yang polos dan kelelahan, dan membiarkan Diki serta Bu Mayang melanjutkan rencana jahat mereka. Ia kembali menyusun dokumen perceraian yang sudah ia siapkan sebelumnya, membiarkan dokumen itu terletak di tempat yang tidak mencolok. Ia tahu, setelah malam ini, ia akan menandatanganinya dan memulai hidup baru. Erika menatap cermin, bukan lagi wajah yang lelah dan penuh curiga, tetapi wajah yang dipenuhi tekad baja. Operasi pemalsuan dan pengalihan ini telah berhasil 100%, dan kini ia siap untuk malam pura-pura tertidur. Matahari terbenam, membawa serta ketegangan yang menyesakkan di dalam rumah itu. Erika memasak makan malam seperti biasa, bersikap seolah-olah hari itu berjalan normal. Diki, yang kembali dari kantor dengan aura kemenangan yang samar, berkali-kali melontarkan candaan ringan, mencoba menutupi kegugupannya. Erika hanya menanggapinya dengan senyum tipis, senyum yang disalahartikan Diki sebagai kelelahan pasrah. Diki mengira istrinya sudah tidak punya energi lagi untuk curiga. Namun, di balik senyum itu, Erika sedang menghitung setiap detik, mengantisipasi setiap gerakan suaminya. Ia tahu malam ini adalah puncak dari sandiwara yang ia mainkan. Ini adalah malam di mana ia akan membiarkan Diki dan Bu Mayang melangkah terlalu jauh, hingga tidak ada lagi jalan kembali bagi mereka. Pukul 8:30, Diki berdiri di ambang pintu dapur, membawa gelas dan kotak susu. "Aku buatkan lebih cepat malam ini, sayang. Biar kamu bisa istirahat total," ujarnya, nadanya penuh perhatian palsu. Erika menatapnya, matanya memancarkan rasa terima kasih yang pura-pura. "Terima kasih, sayang. Kamu memang suami terbaik," jawab Erika, kalimat yang terasa seperti racun di lidahnya sendiri. Ia mengambil gelas susu itu. Kali ini, ia tidak menyiramkannya ke tanaman. Rencana malam ini haruslah tampak sempurna dan tanpa cacat. Ia berjalan ke kamar mandi, berpura-pura ingin buang air. Di dalam sana, Erika membuka kapsul vitamin yang ia bawa, menuangkan isinya ke wastafel, lalu mengisi kapsul itu dengan sedikit cairan pencahar dosis rendah yang ia beli di apotek kemarin. Ia kembali ke kamar, mencampurkan isi kapsul ke dalam sisa susu yang ia tinggalkan di gelas. Ia meminumnya sedikit, hanya untuk meyakinkan Diki bahwa ia sudah meminum seluruhnya, lalu segera berbaring. Obat tidur yang ditambahkan Diki, bercampur dengan efek pencahar yang ia tambahkan sendiri, membuat perut Erika terasa sedikit mual. Ia tahu ini tidak akan membuatnya tidur pulas, tetapi justru menimbulkan ketidaknyamanan yang harus ia tahan. Ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya rileks, tetapi pikirannya tetap waspada. Diki melihatnya, puas. Ia segera mengirim pesan singkat kepada Bu Mayang. Isi pesannya, "Aman. Dosis kali ini pasti berhasil. Segera datang." 10 menit berlalu, Erika mulai merasakan efek kantuk dari obat tidur yang memang sudah ditargetkan. Namun, karena ia hanya minum sedikit, efeknya tidak total. Ia mengatur napasnya, menirukan dengkuran halus yang biasa ia lakukan saat tidur nyenyak. Dari cermin, ia melihat pantulan Diki yang mondar-mandir di kamar, terlihat sangat gelisah. Pukul 9:50, pintu kamar diketuk pelan. Itu pasti Bu Mayang. Diki membukakan pintu,
dan Bu Mayang masuk tanpa suara. Bagaimana? Sudah pulas? Bisik Bu Mayang, matanya langsung tertuju pada Erika yang berbaring diam. Sudah, Bu. Aku yakin kali ini dia tidak akan bangun sampai pagi. Jawab Diki, suaranya dipenuhi ketegasan yang didorong oleh keserakahan. Mereka berdua bergerak menuju lemari tempat brankas disembunyikan. Keheningan terasa sangat berat, hanya terdengar gesekan kecil saat Bu Mayang mulai memutar kombinasi brankas. Erika, melalui pantulan cermin, melihat setiap detik dari aksi pengkhianatan itu. Ia melihat Bu Mayang membuka brankas, dan Diki membantu menarik kotak bludru hitam berisi kalung warisan tiruan itu keluar. Lihat, berliannya sangat indah, Diki. Ini cukup untuk membayar utang Reno dan membeli setidaknya 2 unit apartemen kecil di pinggiran kota, kata Bu Mayang, nadanya penuh kesenangan. Namun, saat Bu Mayang mengangkat kalung itu, ia melihat ada yang aneh. Ia menyentuh bagian pengaitnya, lalu melihat ke bawah. Tunggu, Diki. Mana berlian yang kecil itu? Seingat ibu, di sini ada berlian kecil yang menyambungkan rantainya. Tanya Bu Mayang, wajahnya tiba-tiba tegang. Diki mendekat, memeriksa kalung tiruan itu, dan wajahnya langsung pucat. Benar, Bu. Hilang 1. Berlian kecilnya tidak ada. Mungkin jatuh di dalam brankas? Mereka berdua segera menggeledah brankas, mencari berlian kecil yang sengaja Erika letakkan di sudut tersembunyi. Mereka menemukannya. Hah? Untung masih ada. Kita harus segera menjualnya. Jangan sampai dia tahu kalau kalung ini mulai rusak, kata Bu Mayang, suaranya penuh kekhawatiran yang bercampur dengan kelegaan. Diki mengangguk setuju. Mereka tidak tahu bahwa kecerobohan ini justru membuat mereka semakin yakin untuk segera menjual barang curian itu. Saat Bu Mayang menyimpan kalung tiruan itu ke dalam tas tangannya, Diki berbisik, kalau ini berhasil, kita tidak perlu lagi memberinya susu tidur. Bu, aku merasa bersalah sekali. Bu Mayang tertawa sinis. Merasa bersalah? Rasa bersalah tidak akan membayar utang adikmu, Diki. Setelah ini, kita akan menjual rumah ini secara diam-diam. Bukankah sertifikatnya atas nama kalian berdua? Kita jual, lalu kita tinggalkan dia. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia hanya istri bodoh yang terlalu lelah dan terlalu percaya pada suaminya. Mendengar kalimat itu, jual rumah, dan istri bodoh, kesabaran Erika mencapai batasnya. Namun, ia tahu belum waktunya. Ia harus menunggu beberapa detik lagi, menunggu waktu yang ia atur di ponselnya, untuk memulai aksinya. Tepat pukul 10.00, Diki dan Bu Mayang beranjak dari lemari, melangkah ke tengah ruangan, siap merayakan keberhasilan kecil mereka. Bu Mayang bersiap untuk keluar, membawa kalung palsu itu bersamanya, yakin bahwa harta yang ia inginkan sudah berada dalam genggamannya. Diki memeluk Bu Mayang sebentar, keduanya tersenyum jahat. Erika, yang masih memejamkan mata, menunggu hitungan mundur di ponselnya yang tersembunyi di bawah bantal. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, puncak dari malam pura-pura tertidur. Diki dan Bu Mayang berdiri di tengah kamar yang temaram, senyum kemenangan terukir jelas di wajah mereka. Bu Mayang memegang erat tas tangannya yang kini berisi kalung warisan tiruan, sebuah simbol dari keserakahan yang kini mereka yakini telah membuahkan hasil. Mereka merasa aman, yakin Erika tidur nyenyak, dan seluruh rencana mereka berjalan mulus tanpa hambatan. Mereka berbisik pelan, merencanakan langkah selanjutnya tentang bagaimana menjual berlian itu ke pasar gelap agar tidak terlacak. Tiba-tiba, keheningan malam itu terkoyak oleh sebuah suara. Bukan suara keras, melainkan sebuah bisikan yang diperkuat, terdengar sangat dekat namun tidak terdeteksi asalnya. Suara itu terdengar asing dan seram bagi mereka, memantul dari dinding kamar yang hening. Apakah kalian yakin, Tuan Diki? Apakah kalian yakin Ibu Erika sudah tidur pulas? Diki dan Bu Mayang sontak terlonjak kaget. Keduanya saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Bu Mayang spontan menjatuhkan tas tangannya. Mereka mengira itu adalah suara dari dunia lain, karena tidak ada siapapun di sana selain mereka dan Erika yang tampak tertidur. Siapa itu? Diki, apakah ada orang lain di rumah ini? Bisik Bu Mayang, suaranya bergetar hebat. Diki melihat sekeliling, matanya menyapu setiap sudut ruangan, mencari sumber suara yang tak terlihat itu. Ia memeriksa di balik gorden,
di bawah meja, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ia kembali menatap Erika yang masih diam di tempat tidur, tampak tak terganggu oleh suara aneh tadi. Aku tidak tahu, Bu. Mungkin itu hanya suara dari luar, jawab Diki, mencoba meyakinkan diri sendiri, meskipun ia tahu suara itu terdengar jelas di dalam kamar. Saat mereka mencoba menenangkan diri, suara itu muncul lagi, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Terdengar seperti suara wanita yang tegas dan berwibawa, yang sengaja dimodulasi dan diperkuat melalui speaker tersembunyi. Rumah ini? Anda bilang rumah ini sebentar lagi akan dijual dan ditinggalkan. Mengapa? Bukankah properti ini sudah dilindungi dan tidak bisa diganggu-gugat? Diki dan Bu Mayang benar-benar panik. Mereka menyadari suara itu tampaknya mengetahui semua rencana rahasia mereka. Bu Mayang langsung menarik Diki dan berbisik dengan nada ketakutan yang mendalam. Ini pasti Erika. Dia tidak tidur. Dia sedang mempermainkan kita. Tuduh Bu Mayang, menunjuk ke arah Erika yang masih memejamkan mata. Diki menggeleng, tidak mungkin, Bu. Aku melihatnya minum. Dia tidak mungkin bisa melawan obat itu. Diki kembali mendekati tempat tidur, menatap wajah Erika yang tenang. Ia menyentuh dahi istrinya, merasakan suhu tubuhnya yang normal. Diki kembali ke tengah ruangan, kebingungan total melandanya. Suara dari speaker itu kembali terdengar, sekarang dengan nada mengejek. Aku melihat kalian, Diki, dan Bu Mayang. Dari cermin. Ya, dari pantulan cermin yang kalian pikir hanya benda mati. Mendengar kata cermin, keduanya refleks menoleh ke cermin rias besar di seberang ruangan. Bu Mayang mendekat ke cermin, menatap pantulannya dan pantulan kamar yang temaram. Mereka tidak melihat apa-apa, kecuali bayangan mereka yang ketakutan. Saat itu, Erika, yang sudah mengatur waktu yang tepat, tiba-tiba membuka matanya. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, duduk tegak di kasur dengan ekspresi wajah yang tenang, namun penuh tekad. Gerakan itu sangat kontras dengan penampilan lelahnya beberapa jam yang lalu. Diki dan Bu Mayang terperangah. Mereka menoleh, melihat Erika yang kini menatap mereka dengan sorot mata dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Terkejut? Tanya Erika, suaranya sendiri, yang kini juga diperkuat oleh sistem intercom modifikasinya. Suaranya terdengar menggelegar dan berwibawa di kamar itu. Bu Mayang mundur 2 langkah, wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam karena amarah dan rasa malu. Kau tidak tidur. Erika, kau membohongi kami. Teriaknya, suaranya tercekat. Diki hanya bisa terdiam, lidahnya keluh. Rasa bersalah yang ia rasakan sedikit demi sedikit kini bercampur dengan rasa takut yang tak terkira. Ia menyadari ia telah ditipu oleh kecerdasan istrinya sendiri. Erika turun dari tempat tidur, melangkah anggun di atas karpet bludru. Ia berjalan menuju meja samping, mengambil ponselnya yang tadi ia gunakan untuk mengaktifkan speaker tersembunyi. Tentu saja aku tidak tidur, kata Erika, suaranya tenang. Setiap malam, aku membuang sebagian besar susu yang kau buat, Diki. Aku tahu isinya bukan sekadar susu hangat. Aku tahu ada obat tidur. Aku sudah tahu rencana busuk kalian sejak 3 minggu lalu, dan aku membiarkan kalian berdua melanjutkan drama kalian hingga detik ini. Erika menunjuk ke arah brankas yang terbuka. Kalian datang ke kamarku, membuka brankas pribadiku, dan mengambil sesuatu yang kalian kira bernilai miliaran. Bu Mayang, kau sudah menyentuh barang itu. Barang yang kau pegang itu adalah simbol dari pengkhianatanmu dan anakmu. Bu Mayang dengan cepat menyambar tas tangannya, memeluknya erat-erat, seolah-olah kalung tiruan di dalamnya adalah penyelamat terakhirnya. Lalu apa maksudmu? Kalung ini asli. Kami melihatnya. Gertak Bu Mayang, berusaha mempertahankan sisa-sisa kewibawaannya. Erika tertawa pelan, tawa yang tidak mengandung kegembiraan, melainkan kepastian. Kalung itu palsu, Bu. Tiruan sempurna, ya, tapi tetap palsu. Kalung warisan yang asli, peninggalan ibu kandungku, sudah aku pindahkan ke brankas bank atas namaku sendiri, 2 hari yang lalu. Aku juga sudah melihat rekaman kalian berdua, Diki, dan Bu Mayang, saat kalian merencanakan ini semua. Rekaman kalian menyebut-nyebut soal utang Reno, soal penjualan rumah ini, dan soal istri bodoh yang sedang tertidur pulas. Bu Mayang dan Diki saling menatap,
mata mereka memancarkan kengerian. Mereka menyadari, bukan hanya kalung itu yang hilang, tetapi seluruh rencana mereka telah direkam, dan mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh wanita yang mereka anggap lemah. Operasi pengkhianatan di balik cermin ini adalah bumerang yang menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Tidak mungkin. Rumah ini atas nama kita berdua, teriak Diki, akhirnya menemukan suaranya. Benarkah? Mari kita lihat, jawab Erika. Senyum tipisnya berubah menjadi senyum kemenangan yang tajam. Ia mengambil sebuah amplop resmi dari laci meja di dekatnya. Amplop itu berisi dokumen yang baru ia tanda tangani sore tadi di kantor notaris. Babak pengungkapan ini baru saja dimulai, dan Diki serta Bu Mayang belum tahu kehancuran total apa yang menanti mereka. Diki dan Bu Mayang berdiri terpaku, terperangkap di tengah kamar oleh aura dingin yang memancar dari Erika. Amplop resmi yang dipegang Erika terasa seperti sehelai surat kematian bagi rencana jahat mereka. Wajah Diki dipenuhi ketidakpercayaan, sementara Bu Mayang mulai menampakkan raut muka seorang pemangsa yang terdesak. Surat apa itu, Erika? Jangan mengada-ada. Kau hanya berusaha menakut-nakuti kami. Gertak Bu Mayang, suaranya naik 1 oktav, mencoba menutupi ketakutannya. Ia masih memeluk erat tas tangan yang berisi kalung tiruan itu. Erika melambaikan amplop itu perlahan. Mengada-ada? Ini adalah bukti hukum yang sudah ditandatangani dan disahkan oleh notaris negara, Bu. Saat kalian sibuk merancang, obat tidur, dan mengambil kalung palsu, aku sibuk mengamankan pondasi hidupku. Erika kemudian membuka amplop itu, mengeluarkan 2 lembar dokumen. Dokumen pertama, perjanjian pembatalan hak bersama atas properti, kata Erika, membaca judul dokumen itu dengan jelas. Sejak sore tadi, rumah ini, seluruh isinya, dan tanah tempat kita berpijak, secara hukum 100% berada di bawah kepemilikan tunggal saya, Erika. Nama Diki sudah dihapus dari sertifikat kepemilikan. Tuan Diki, Anda sekarang adalah tamu di rumah yang dulunya adalah milik saya. Wajah Diki langsung pucat pasi. Ia berusaha mendekat untuk merebut dokumen itu, tetapi Erika dengan cepat menarik tangannya. Diki tidak bisa berkata-kata, karena ia tahu ia tidak pernah menyentuh dokumen kepemilikan asli rumah ini sejak awal, semua diurus oleh Erika sebelum mereka menikah. Ia selama ini hanya berasumsi bahwa haknya setara. Bu Mayang, yang merasa seluruh rencana besarnya hancur, menjadi histeris. Bohong. Kau pasti memalsukan dokumen ini. Tidak mungkin. Kami sudah punya rencana untuk menjual rumah ini setelah kalung itu kami uangkan. Erika menggelengkan kepala. Justru disitulah letak kesalahan fatal kalian, Bu. Kalian terlalu fokus pada hal yang tidak penting, hingga melupakan bahwa hal penting yang kalian incar sudah aku amankan. Erika kemudian menunjuk tas tangan yang dipeluk Bu Mayang. Sekarang, mari kita buktikan apa yang ada di tas tanganmu itu. Bu Mayang menolak. Ia memeluk tas itu semakin erat. Jangan sentuh. Ini urusanku. Oh, tentu saja ini urusanku. Itu adalah kalung warisan ibu saya, atau setidaknya tiruannya, ujar Erika, maju selangkah, sorot matanya menusuk. Ambil kalung itu dan lihat baik-baik. Bukankah kalian menemukan berlian kecil yang hilang di brankas? Itu adalah umpan yang sengaja aku pasang. Diki, didorong oleh rasa penasaran yang luar biasa, menarik paksa tas dari tangan Bu Mayang. Bu Mayang berteriak. Tetapi Diki sudah mengeluarkan kotak bludru hitam itu dan membukanya. Kalung itu berkilauan di bawah cahaya remang. Ini dia kalungnya, kata Diki, suaranya sedikit lega, mencoba mencari celah untuk menyalahkan Erika. Jadi kau memalsukan kalung ini, dan kau menyimpan yang asli. Ya, Diki, aku memalsukan kalung itu. Dan aku menyimpannya di tempat yang kalian berdua tidak akan pernah bisa mencapainya. Jawab Erika. Diki kemudian membalik kalung itu, mencari ukiran nama yang selalu ada di bagian belakang berlian terbesar, ukiran nama almarhum Ibu Erika. Ia tidak menemukan apa-apa. Jantung Diki terasa jatuh. Ia melihat dengan teliti detail ikatan emas putihnya, dan menyadari ada sedikit ketidaksempurnaan pada tiruan itu yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Tiruan itu memang terlihat indah, tetapi tidak memiliki nilai intrinsik yang sama. Bu Mayang yang sudah merebut kalung itu kembali,
kini ikut memeriksa dengan saksama di bawah lampu. Ia melihat bahwa kilauan berlian itu terasa agak mati dibandingkan yang ia ingat. Apalagi saat ia melihat tidak ada ukiran inisial almarhumah Ibu Erika, air mukanya langsung berubah ketakutan. Tidak mungkin. Semua rencana kita hancur karena kalung palsu ini? Berarti usaha kita, obat tidur itu, semua sia-sia? Bu Mayang merengek, suara histerisnya bercampur dengan rasa sesal. Erika mengambil kembali dokumen kedua dari amplopnya. Sia-sia? Tidak, Bu Mayang. Sama sekali tidak sia-sia, kata Erika. Suaranya kini penuh kemenangan yang mematikan. Karena kalian telah mengambil kalung palsu ini, dan kalian sudah bersekongkol menggunakan obat tidur padaku. Sekarang aku punya bukti yang tak terbantahkan tentang niat kriminal kalian. Erika menatap Diki, matanya tajam menusuk. Dokumen kedua, perintah pengadilan sementara untuk penahanan dan pembekuan aset. Semua aset Anda, Diki, dan juga rekening Bu Mayang yang terhubung dengan usaha Anda, akan dibekukan mulai detik ini. Hal ini terkait dengan laporan yang sudah aku kirimkan ke polisi sebelum kalian datang malam ini. Diki terhuyung mundur. Polisi? Apa yang kau lakukan? Erika? Kita bisa bicara baik-baik. Bicara baik-baik? Ketika kalian merencanakan untuk menjual rumahku dan meracuniku setiap malam, permintaan maaf tidak akan membayar utang Reno, Bu Mayang, dan tidak akan membeli kembali kepercayaan yang sudah kalian hancurkan, balas Erika, dengan nada final. Saat Diki dan Bu Mayang dilanda kepanikan total, saling menyalahkan dan memohon ampunan, Erika berjalan ke meja rias, mengambil ponsel yang ia gunakan sebagai pengendali intercom. Ia menekan sebuah tombol, dan suara pengeras suara kembali terdengar, tetapi kali ini bukan dari rekaman. Maaf, Tuan Diki, dan Bu Mayang. Kalian tidak bisa bicara baik-baik lagi, kata Erika. Sebab, seluruh aksi kalian malam ini, sejak kalian membuka pintu kamar dan mengambil kalung palsu itu, sudah direkam. Tidak hanya audio, tetapi juga visual. Semua sudah terkirim ke cloud yang terkoneksi langsung dengan kantor pengacaraku dan polisi. Pengungkapan ini benar-benar menghancurkan mereka. Diki menjatuhkan dirinya di lantai. Bu Mayang berteriak histeris, menyalahkan Diki karena tidak memastikan istrinya benar-benar tidur. Mereka menyadari, mereka tidak hanya mencuri barang palsu, tetapi mereka juga menjadi aktor utama dalam film kejatuhan mereka sendiri. Dan sekarang, panggung telah disiapkan untuk babak selanjutnya. Diki terduduk lemas di lantai marmer kamar, sementara Bu Mayang berdiri di sampingnya, wajahnya memerah padam, air mata bercampur dengan keringat. Mereka baru saja mendengar pengakuan Erika bahwa semua aksi mereka direkam, dan kini mereka menatap nanar ke sekeliling ruangan, mencari di mana kamera tersembunyi itu berada. Kepanikan total melumpuhkan logika mereka, membuat mereka tidak mampu berpikir jernih. Mereka hanya tahu satu hal, mereka sudah tamat. Tunjukkan. Di mana rekamannya? Kau pasti berbohong, teriak Bu Mayang, kakinya menghentak lantai, berusaha memaksakan ketegasan yang sudah hilang. Erika berdiri tenang, senyumnya tidak menghilang sedikitpun, hanya berubah menjadi ekspresi belas kasihan yang dingin. Ia tidak perlu menunjuk kamera-kamera kecil yang tersamar rapi di bingkai foto dan hiasan dinding. Ia hanya perlu memutar bukti. Erika mengambil remote control kecil yang tersembunyi di tangannya, dan mengarahkannya ke televisi layar datar besar yang selama ini hanya digunakan untuk menonton film. Tiba-tiba, layar itu menyala, menampilkan rekaman langsung dari kamera tersembunyi di kamar. Diki dan Bu Mayang melihat diri mereka sendiri di layar. Bu Mayang yang berbisik kepada Diki tentang penambahan dosis obat tidur, Diki yang mencium kening Erika sambil berbisik tentang rencana jahat mereka, dan momen puncak saat Bu Mayang tertawa puas sambil memegang kalung tiruan itu dan menyebut Erika sebagai wanita bodoh. Semua percakapan, setiap gerakan, terekam dengan jelas. Dengar, Bu Mayang. Dengar baik-baik apa yang kau katakan tentang menantumu, kata Erika, suaranya pelan. Erika memutar klip audio yang direkam di dapur 2 hari lalu. Suara Diki yang berbisik di telepon kepada Bu Mayang terdengar nyaring. Ya, Bu. Sudah saya siapkan. Seperti biasa, dosisnya ditambah sedikit, dia terlihat kurang tidur hari ini. Iya, saya pastikan dia sudah tidur pulas sebelum ibu datang. Tidak perlu khawatir. Suara itu menghantam Diki seperti palu.
Diki menutup wajahnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa ia bukan hanya seorang suami yang berkhianat, tetapi juga hampir menjadi pelaku percobaan pencelakaan. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin membantu Reno. Bu, Diki memohon, suaranya pecah. Membantu Reno dengan meracuni istrimu dan mencuri warisan ibuku? Itu bukan membantu, Diki. Itu kejahatan terencana, balas Erika, tanpa sedikit pun nada simpati. Bu Mayang berjalan mendekat ke layar televisi, mencoba menggapai bayangan dirinya sendiri yang sedang berbuat curang di rekaman itu. Ia tidak percaya bahwa kecerdikannya bisa dikalahkan oleh teknologi sederhana yang dipasang menantunya. Kau pasti sudah merencanakan semua ini sejak lama. Kau licik, Erika. Kau ingin menghancurkan anakku dan Reno. Tuduh Bu Mayang, menyalahkan Erika atas konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Erika tersenyum pahit. Aku licik? Bu, aku hanya membela diri. Aku tidak pernah merencanakan kehancuran siapapun. Aku hanya berencana mengamankan hidupku dari orang-orang serakah yang mencoba menyingkirkanku hanya karena seuntai kalung palsu. Dan tentang Reno. Erika memutar rekaman audio lain. Kali ini dari kamera yang ia pasang di ruang tamu, merekam percakapan Diki dan Bu Mayang beberapa jam sebelumnya saat mereka menunggu Erika tertidur. Setelah kalung ini diuangkan, kita harus segera menjual rumah ini. Ibu tidak mau ada aset yang tersisa untuk wanita bodoh itu. Bukankah sertifikatnya atas nama kalian berdua? Kita jual, lalu kita tinggalkan dia. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Rekaman itu membuat Diki semakin tersudut. Pengakuan Bu Mayang tentang rencana penjualan rumah menjadi bukti krusial bahwa mereka tidak hanya mencoba mencuri, tetapi juga berniat mengusir Erika dari properti miliknya sendiri. Erika mematikan televisi. Keheningan kembali melanda, tetapi kali ini keheningan yang memekakan telinga. Tuan Diki, Bu Mayang. Kalian sudah melihatnya. Bukti itu tidak terbantahkan. Bukan hanya obat tidur dan kalung palsu, tetapi niat kalian untuk melakukan penipuan properti dan meninggalkan saya. Kalian telah memberikan semua yang dibutuhkan oleh pihak berwajib untuk menindaklanjuti kasus ini, kata Erika. Bu Mayang tiba-tiba berlari ke arah pintu, mencoba melarikan diri, tetapi Diki menariknya. Tidak ada gunanya, Bu. Kita sudah terjebak. Apa yang harus kita lakukan? Erika? Kumohon, jangan libatkan polisi. Aku akan mengembalikan semua kalung yang asli. Aku akan bekerja keras untuk melunasi utang Reno. Diki memohon putus asa. Erika menggeleng. Terlambat. Aku tidak butuh kalung yang asli. Aku sudah memindahkannya ke tempat yang aman. Dan untuk utang Reno, itu adalah tanggung jawab Reno, bukan urusanku. Kalian sendiri yang menjerumuskan diri ke dalam lubang ini. Maka apa maumu, Erika? Tanya Bu Mayang, air matanya sudah mengering, digantikan oleh tatapan penuh kebencian. Mauku? Sederhana, jawab Erika, berjalan kembali ke meja, mengambil dokumen perceraian yang sudah ia siapkan, dan meletakkannya di antara mereka. Aku ingin keadilan. Dan keadilan dimulai dengan pemutusan ikatan yang beracun ini. Saat Diki dan Bu Mayang menatap dokumen perceraian yang diletakkan Erika, mereka mendengar suara lain. Bukan dari speaker tersembunyi, melainkan dari luar pintu. Sebuah ketukan keras dan suara bariton yang tegas terdengar dari balik pintu kamar. Permisi, kami dari Kepolisian Sektor Metropolitan. Kami mendapat laporan tentang dugaan kejahatan terencana. Kami mohon Tuan Diki dan Nyonya Mayang untuk membuka pintu sekarang. Mendengar kata kepolisian, Bu Mayang dan Diki langsung histeris. Mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Erika tentang laporan polisi itu benar. Mereka sudah benar-benar terjebak dalam jaring senyap yang dibuat Erika, dan kini palu keadilan siap dijatuhkan. Suara ketukan pintu yang keras dan seruan petugas kepolisian dari luar kamar itu langsung memicu gelombang histeria pada Bu Mayang. Ia menjerit nyaring, berlari ke sana kemari seperti hewan yang terperangkap. Ia tidak peduli dengan kehancuran finansial, yang ia takutkan hanyalah kehancuran reputasi dan status sosialnya. Tidak boleh ada polisi. Diki, lakukan sesuatu. Jangan biarkan mereka masuk. Kau tidak boleh membiarkan ibu masuk penjara karena kalung bodoh itu. Bu Mayang menarik-narik lengan Diki yang masih terduduk lemas di lantai,
mencoba membangkitkannya. Diki, yang sebelumnya hanya terdiam, kini mulai gemetar hebat. Ia menatap Erika dengan tatapan memohon yang mendalam, tatapan seorang pecundang yang memohon belas kasihan terakhir. Erika, tolong, batalkan. Kumohon, cabut laporan itu. Aku bersumpah, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku akan mengusir ibu dari sini. Aku akan mencari uang untuk Reno sendiri. Erika berdiri tegak di tengah pusaran kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Ia menatap Diki dengan ekspresi dingin, mengenang semua kebohongan dan susu tidur yang ia terima selama berbulan-bulan. Permintaan maaf dan janji itu datang terlambat, setelah semua bukti kejahatan terekam sempurna. Tuan Diki, Anda berbicara tentang janji setelah meracuni saya setiap malam dan merencanakan pengkhianatan properti? Permintaan maaf Anda tidak akan menghapus rekaman video yang sudah saya kirimkan ke pihak berwajib. Balas Erika, nadanya mantap dan tanpa celah. Ketukan di pintu kembali terdengar, kali ini lebih mendesak. Tolong buka pintu, Tuan Diki. Kami tahu Anda ada di dalam. Jika Anda tidak kooperatif, kami terpaksa mendobrak pintu atas dasar dugaan tindakan kriminal yang sedang berlangsung. Seru suara polisi dari luar. Bu Mayang benar-benar kehilangan kendali. Ia berlutut di kaki Erika, memeluk betisnya, menangis histeris. Erika, nak, ibu mohon. Jangan biarkan ibu di penjara. Ibu hanya ingin membantu Reno. Ibu janji tidak akan mencampuri urusan kalian lagi. Ibu akan pergi jauh. Erika menarik kakinya perlahan dari genggaman Bu Mayang. Anda seharusnya memikirkan konsekuensinya. Bu, sebelum Anda meminta anak Anda mencampur obat tidur ke minuman saya. Saya sudah memberi Anda kesempatan berkali-kali untuk bersikap jujur, tetapi kalian memilih kebohongan dan keserakahan. Erika kemudian berjalan menuju pintu. Apa yang akan kau lakukan, Erika? Jangan buka, teriak Diki dan Bu Mayang bersamaan. Erika mengabaikan mereka. Ia membuka kunci pintu dan menariknya. Dua petugas polisi berpakaian seragam berdiri di ambang pintu, didampingi oleh seorang pengacara berjas rapi, yang tak lain adalah pengacara pribadi Erika. Selamat malam, bapak-bapak. Saya Nyonya Erika. Mereka adalah Tuan Diki dan Ibu Mayang, yang sudah melakukan percobaan pencurian aset, konspirasi penipuan properti, dan pemberian zat berbahaya secara paksa, kata Erika, memperkenalkan mereka dengan tenang. Petugas kepolisian segera masuk. Pandangan mereka tertuju pada Diki yang masih di lantai, dan Bu Mayang yang berteriak histeris, sambil memeluk tas tangan berisi kalung palsu. Pengacara Erika maju, menyerahkan sebuah amplop kepada petugas polisi. Ini adalah bukti rekaman video dan audio, salinan dokumen properti, dan laporan forensik awal tentang zat yang digunakan. Bukti ini sangat kuat, jelas sang pengacara. Bu Mayang tiba-tiba bangkit, berlari ke arah petugas, dan menyerahkan tas tangannya yang berisi kalung tiruan itu. Ambil kalung ini. Ini yang kalian cari, tapi ibu tidak bersalah. Diki yang merencanakan semuanya. Petugas polisi menerima tas itu dengan hati-hati. Sementara itu, petugas yang lain bergerak mendekati Diki. Tuan Diki, Nyonya Mayang, Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Nyonya Erika. Anda berhak didampingi pengacara, kata petugas itu dengan nada tegas, mulai memasangkan borgol pada pergelangan tangan Diki. Diki berontak sebentar, tetapi usahanya sia-sia. Ia menoleh ke Erika, air mata penyesalan dan kemarahan membanjiri wajahnya. Kau menghancurkan hidupku, Erika. Kau menghancurkan ibu. Bukan aku, Diki. Kalian sendiri yang melakukannya, jawab Erika. Aku hanya memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Saat Diki dan Bu Mayang digiring keluar kamar, teriakan histeris Bu Mayang tentang kalung palsu dan rumah yang hilang bergema di seluruh rumah. Mereka dibawa melewati ruang tamu, melewati dapur, tempat Diki menyiapkan susu tidur penuh racun selama berbulan-bulan. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan mereka malam itu, tetapi juga status, reputasi, dan masa depan yang penuh keserakahan. Erika melihat petugas polisi dan pengacaranya pergi. Ia menutup pintu kamar perlahan. Ia kembali ke tempat tidur, mengambil dokumen perceraian yang tadi ia letakkan di meja, dan menandatanganinya dengan pena emasnya. Ia tidak merasakan kemenangan yang manis, hanya ketenangan yang dingin.
Babak kehancuran mereka telah usai, dan kini Erika siap menyambut babak baru kehidupannya yang bebas dan murni. Setelah malam penangkapan yang dramatis, suasana di rumah Erika berubah total. Keheningan yang tercipta bukan lagi keheningan yang menyesakan karena obat tidur, melainkan ketenangan mutlak yang menandakan kebebasan. Erika menghabiskan hari-hari berikutnya bekerja sama dengan tim pengacaranya, memastikan semua bukti, rekaman audio-visual, hasil tes zat berbahaya dari sisa susu yang ia simpan, dan dokumen properti, disajikan dengan sempurna kepada pihak berwajib. Sementara itu, berita tentang penangkapan Diki dan Bu Mayang, atas dugaan konspirasi pencurian aset dan penipuan properti segera menyebar di kalangan sosialita dan rekan bisnis mereka. Reputasi Diki, yang selama ini dikenal sebagai suami pengusaha sukses yang beruntung menikahi Erika, hancur lebur. Bu Mayang, yang selalu menyombongkan status sosialnya, kini harus menghadapi kenyataan pahit di balik jeruji besi. Babak persidangan pun tiba. Erika hadir dengan kepala tegak, mengenakan setelan bisnis yang elegan, memancarkan aura seorang wanita cerdas yang tidak bisa lagi diintimidasi. Di sisi lain, Diki dan Bu Mayang tampak kusut, sorot mata mereka yang dulu penuh keserakahan kini digantikan oleh ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Sidang berjalan cepat. Tim pengacara Erika menyajikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Rekaman video di kamar tidur, yang menunjukkan Bu Mayang menertawakan, istri bodoh, itu sambil mengambil kalung palsu, menjadi pukulan telak. Pengakuan Diki dalam rekaman audio, tentang mencampurkan zat terlarang ke dalam susu Erika juga menjadi dasar kuat, untuk tuntutan percobaan pencelakan. Semua bukti itu menyingkap niat jahat yang sudah terencana. Di tengah persidangan, giliran Diki dan Bu Mayang memberikan kesaksian. Bu Mayang mencoba menyalahkan Erika, menuduh menantunya terlalu serakah dan sengaja memancing mereka. Dia yang membuat kami tertekan. Dia terlalu pelit dan selalu menyembunyikan hartanya. Kami hanya butuh uang untuk menyelamatkan Reno, teriak Bu Mayang di ruang sidang, mencoba mendapatkan simpati, tetapi usahanya sia-sia di hadapan bukti-bukti ilmiah. Diki, dengan suara bergetar, akhirnya mengakui semua perbuatannya. Saya menyesal. Saya melakukan ini semua karena desakan ibu saya untuk menolong adik saya, Reno, yang terlilit utang besar. Saya tidak pernah bermaksud mencelakai Erika, saya hanya ingin dia tidur pulas agar rencana kami berjalan mulus. Hakim menatap tajam ke arah Diki. Tuan Diki, obat tidur yang dicampurkan secara paksa tanpa sepengetahuan korban adalah tindakan pidana serius. Niat Anda mungkin untuk mendapatkan uang, tetapi metode Anda sangat berbahaya dan kriminal. Di bangku penonton, Reno, adik Diki yang utangnya menjadi pemicu seluruh drama ini, juga hadir. Reno tampak sangat malu dan terpuruk. Ia tidak menyangka bahwa utang pribadinya telah menjerumuskan ibu dan kakaknya ke dalam kehancuran total. Setelah sidang ditunda, Reno memberanikan diri mendekati Erika. Mbak Erika, saya mohon maaf. Semua ini salah saya. Saya akan mencari cara untuk melunasi utang itu. Saya tidak tahu bahwa ibu dan Mas Diki sampai senekat ini, kata Reno, suaranya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Erika menatapnya. Ia tahu Reno adalah korban tidak langsung dari keserakahan Bu Mayang. Utangmu adalah tanggung jawabmu, Reno. Jangan libatkan orang lain lagi. Dan jangan pernah lagi kau harapkan uluran tangan dari hasil kejahatan. Aku harap kau belajar dari kesalahan kakak dan ibumu. Erika tidak memberikan maaf, tetapi ia memberikan nasihat terakhir yang keras. Setelah beberapa kali sidang yang intens, putusan pun dijatuhkan. Diki dan Bu Mayang dinyatakan bersalah atas berbagai tuntutan, termasuk konspirasi pencurian dan penipuan properti. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang setimpal. Hukuman itu menjadi puncak dari pembalasan Erika, sebuah keadilan yang murni berdasarkan hukum, bukan emosi. Di akhir sidang, ketika Diki digiring keluar ruang persidangan, ia sempat menatap Erika untuk yang terakhir kalinya. Ia melihat istrinya berdiri tegak, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Diki menyadari, wanita yang ia anggap bodoh dan lemah karena selalu tidur pulas itu ternyata adalah lawan terberatnya. Penyesalan Diki kini bercampur dengan rasa takjub yang menyakitkan. Ia tidak pernah mencintai Erika karena hartanya, tetapi ia membiarkan keserakahan ibunya menghancurkan pernikahannya, hartanya, dan hidupnya sendiri. Erika keluar dari ruang sidang.
diiringi tepuk tangan pelan dari para pendukungnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia telah menutup babak kelam itu. Kalung warisan yang asli aman di brankas bank, rumahnya terjamin, dan ia kini secara hukum bebas dari ikatan pernikahan yang beracun itu. Ia siap untuk ketenangan sejati dan kemenangan. Setelah putusan hukum yang mengikat, tirai drama besar itu akhirnya ditutup. Erika menyelesaikan semua proses administrasi perceraian, dan surat-surat hukum yang menyatakan ia kembali menjadi pemilik tunggal rumah dan semua asetnya disahkan sepenuhnya. Tidak ada lagi Diki, tidak ada lagi Bumayang, dan tidak ada lagi bayang-bayang obat tidur di malam hari. Rumah itu, yang dulunya terasa seperti arena perang senyap, kini dipenuhi oleh aura kedamaian yang sesungguhnya. Erika menghabiskan beberapa minggu untuk membersihkan semua jejak masa lalu yang kelam. Ia memanggil kontraktor untuk merenovasi total kamar utama, mengganti semua perabotan dan dekorasi, termasuk cermin besar yang menjadi saksi bisu pengkhianatan itu. Ia mengganti semua kunci, dan bahkan memperbarui sistem keamanan, memastikan tidak ada celah sedikitpun untuk dimasuki oleh niat buruk. Ia tidak ingin ada kenangan tersisa tentang pengkhianatan susu tidur itu. Suatu sore yang cerah, Erika mendatangi bank, membuka brankas pribadinya, dan mengambil kalung warisan yang asli. Kalung berlian itu tampak jauh lebih indah dan berharga karena kini ia menyadari, nilai sejati kalung itu bukan terletak pada berliannya, melainkan pada keberanian dan kecerdasan yang ia gunakan untuk melindunginya. Ia mengenakan kalung itu, menatap pantulan dirinya di jendela bank. Ia melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan telah berhasil melewati ujian terberat dalam hidupnya. Di sisi lain, kehidupan Diki dan Bumayang benar-benar hancur. Hukuman penjara bukan hanya menghilangkan kebebasan mereka, tetapi juga merusak reputasi mereka secara permanen di mata publik dan rekan bisnis. Mereka harus menghadapi isolasi sosial dan rasa malu yang tak terhingga. Hukuman itu menjadi cerminan sempurna dari keserakahan yang tidak terkendali. Reno, adik ipar Erika yang menjadi pemicu utang, memang berusaha bertanggung jawab. Ia menjual aset pribadinya yang tersisa dan bekerja keras untuk melunasi utangnya. Meskipun ia selamat dari jerat hukum, ia harus menanggung beban moral yang berat karena telah menyebabkan ibu dan kakaknya di penjara. Ia tidak pernah lagi berani menghubungi Erika, hanya mengirimkan surat permohonan maaf tertulis yang tulus. Erika membacanya dan meletakkannya, menyadari bahwa ia telah memberikan pelajaran yang sangat mahal kepada seluruh keluarga itu. Erika memutuskan untuk kembali fokus sepenuhnya pada karirnya. Dengan pikiran yang jernih dan bebas dari drama rumah tangga, perusahaan yang ia pimpin melesat maju. Ia menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan, dikagumi oleh rekan bisnisnya karena kecerdasannya dalam menghadapi masalah, baik dalam urusan profesional maupun pribadi. Kisahnya menjadi bisikan inspiratif di kalangan wanita yang pernah merasa diremehkan oleh pasangan atau keluarga mereka. Beberapa bulan kemudian, Erika mengadakan sebuah pesta kecil di rumahnya yang sudah direnovasi total. Ia mengundang teman-teman terdekatnya dan pengacara yang telah membantunya. Ini bukan perayaan kemenangan atas orang lain, melainkan perayaan kemerdekaan pribadinya. Di tengah pesta, salah satu temannya bertanya bagaimana ia bisa tetap tenang menghadapi konspirasi yang begitu jahat. Erika tersenyum, memegang segelas jus buah dingin, bukan lagi susu hangat yang penuh tipu daya. Aku hanya menyadari satu hal, katanya. Ketika seseorang mencoba membuatmu tertidur, itu adalah saat yang tepat bagimu untuk benar-benar bangun dan melihat segala sesuatu dengan mata terbuka. Mereka berpikir mereka melihat wanita bodoh yang sedang tidur, padahal mereka sedang berada di bawah pengawasan seorang jenderal yang sedang menyusun strategi pembalasan. Erika tidak mencari pasangan baru atau terburu-buru membangun kembali hidupnya yang lain. Ia menikmati setiap detik kebebasannya. Menikmati tidur yang nyenyak tanpa perlu berpura-pura, dan menikmati kepemilikan sejati atas hidupnya. Kemenangan terbesar Erika bukanlah mengembalikan kalung warisan, tetapi mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri, menunjukkan kepada dunia bahwa kecerdasan dan integritas akan selalu mengalahkan keserakahan dan pengkhianatan. Inilah akhir dari kisah Erika, Diki, dan Bumayang. Kisah tentang keserakahan yang membutakan dan kecerdasan yang membebaskan. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan orang yang tampak lemah atau terlalu percaya. Orang yang sabar dan cerdas akan mengumpulkan bukti dan merancang kejatuhan musuhnya dari dalam, menunjukkan bahwa keadilan sejati selalu didasari oleh kebenaran, bukan kekerasan.